Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya, seperti biasa ya. Setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya, dan tema pada hari ini adalah tentang kita masuk ke general reading ya untuk ke-12 zodiak di bulan Desember 2025. Kita akan lihat bagaimana kehidupan ke-12 zodiak di Desember 2025. Dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi para Aries di sini. 25. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja buat para Aries. Di kartu pertama kita akan lihat dulu situasi dan kondisinya Aries di bulan Desember. Di Desember aku lihat Aries ini seperti akan survive dengan dirinya sendiri. Ada rasa tidak bisa percaya terhadap orang lain gitu ya. Dan kamu benar-benar yang mau susah, mau gimana pun keadaannya, kamu nggak berusaha untuk banyak mengandalkan orang lain. Jadi kayak sesusah apapun Aries, aku melihat di Desember ini kamu benar-benar akan memperjuangkan dirimu, kehidupanmu ya dengan dirimu sendiri gitu. Ada usaha untuk survive sendiri, entah itu nggak mau ngerepotin orang lain, entah memang nggak bisa mempercayakan kehidupannya sama orang lain. Jadi di sini Aries itu seperti hilang rasa percaya pada orang lain gitu ya. Jadi apa-apa untuk minta bantuan pun Aries males gitu. Kalau bisa diusahakan sendiri gitu, apa-apa di sini ya. Jadi yang super mandiri, dan kamu dalam keadaan yang bangkit di Desember. Jadi bulan Desember bulan kebangkitan Aries. Aries ini menjadi sosok yang pokoknya apa-apa harus sendiri. Kalau aku melihatnya kayak gitu ya. Terus yang kedua di sini, faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di Desember. Salah satu faktornya di sini Aries, aku melihat tentang seberapa kuatnya kamu. Semakin kuat dirimu, semakin fokus kamu, semakin kamu tahu arah kehidupanmu, maka Desember akan menjadi Desember yang sempurna bagi kamu gitu ya. Bulan Desember selain menjadi bulan kebangkitan diri Aries gitu ya, ini akan menjadi bulan terkuatnya buat Aries. Tapi kalau kamu berusaha untuk bangkit cuma nggak memiliki kekuatan di dalam diri, itu juga bisa ngebuat Aries ini semakin down, dan upaya apapun yang dilakukan di sini terkesan hanya kayak nekat doang gitu. Jadi harus punya kekuatan dari dalam diri sendiri. Terus yang ketiga di sini, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat Aries ini seperti seseorang yang terkadang kayak pola pikirnya tertutup atau pikirannya stagnan pada satu posisi, pada satu titik gitu ya. Takut berjuang, takut mempertahankan, nggak berani buat maju, merasa tertekan. Sehingga di bulan Desember aku lihat mungkin ada keinginan Aries untuk mengubah semuanya di sini ya, dengan strength yang kamu miliki di sini, kayak ayo dong berubah dong, aku nggak mau kayak yang sebelum-sebelumnya, hidupku ini harus ada perubahan kayak gitu. Terus yang keempat di sini, harapan dan ketakutan seorang Aries ya. Harapan Aries bahwa dia adalah Aries ini bisa menjadi sosok yang lebih pede dalam menjalani kehidupannya, karena dengan percaya diri banyak hal yang bisa digapai gitu ya. Bisa lebih pede, terus juga bisa lebih antusias lagi dalam menjalani aktivitasnya dan tidak mengenal takut. Itu harapan seorang Aries. Jadi Aries yang sesungguhnya juga gitu ya, yang berani berapi-api. Wands, elemenmu api di sini ya. Sedangkan ketakutannya kamu takut menjadi seseorang yang gak semangat hidupnya ya, pesimis. Kamu takut cepet boring, cepet bosen dengan hal-hal yang kamu lakukan itu saja. Padahal mungkin sesuatu ini walaupun terkesan itu saja, tapi mungkin baik untuk diri Aries
gitu. Maksudnya terkadang Aries ini gitulah teman-teman. Udah kamu dikasih Tuhan dalam zona nyaman ya, tapi terkadang kamu sendiri bosan dalam zona nyamanmu gitu. Pengen aja nyobain hal-hal baru yang beresiko tinggi ya, yang memang ada memicu adrenalinmu gitu ya. Suka tantangan kan. Jadi sebenarnya Aries akan udah boring gitu, dan kamu takut bahwa kamu akan boring dalam zona nyaman. Padahal kamu tahu bahwa dirimu, aku udah dalam zona nyaman nih, please tahan dong untuk nggak kesana kemari gitu ya, mau ini mau itu yang terlalu banyak nikmatin. Aries itu udah yang menyadari gitu loh dirinya seperti itu, sehingga muncullah ketakutan jangan sampai aku bosen dengan yang hal-hal itu aja atau di zona nyamanku ya, terus aku bertindak sesuatu yang beresiko tinggi untuk kehidupanku dan bisa merugikanku di kemudian hari gitu. Terus yang kelima, next stepnya buat Aries gimana kak di bulan Desember? Next stepnya aku lihat segala sesuatu akan berjalan dengan logik gitu ya. Jadi Aries nggak akan ada baper-bapernya di Desember ini. Kalau aku lihat hal-hal yang berkaitan dengan mental di sini sangat jelas, sangat kuat, dan kamu juga sangat-sangat punya disiplin dan power untuk dirimu gitu. Dan yang keenam, kalau soal kondisi keuangan gimana kak? Kok di mana sih, belibet ya? Gimana? Kalau untuk keuangan sih aku lihat kamu ini takutan gitu loh soal kondisi keuangan kamu. Takut. Padahal sebenarnya kalau aku melihatnya, kalau untuk situasi keuanganmu sebenarnya nggak ada hal-hal yang berbahaya gitu ya. Cuma kamunya penuh kekhawatiran. Kamu merasa kamu ini banyak beban, banyak yang harus dibayar, banyak hal-hal yang harus menjadi tanggung jawabnya kamu gitu ya, dalam sisi keuangan, dalam segi keuangan. Itu yang terkadang bikin kamu itu kayak, wah ini besar banget ini bebanku, ini harus dibayar, itu harus dibayar ya. Cukup apa ini yang aku dapatkan? Bisa nggak ini untuk hidup uang segini? Dan sebenarnya aku melihat ini hanya bentuk kegelisahan kamu ya. Jadi sebenarnya Aries cukup nggak cukup itu sebagaimana kamu bisa mengaturnya. Menurut kamu udah mengatur yang seefisien mungkin, tapi kekhawatiran tetap ada ya. Maka dari itu banyak doa aja sih ya untuk kamu biar nggak terlalu gelisah soal kondisi keuangan kamu. Sebenarnya kamu itu cukup, cuma kamunya yang gelisah, takut nggak cukup, takut tiba-tiba harus bayar ini kak yang tak terduga itulah gitu ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya lagi, yang ketujuh, love life, percintaan. Gimana kak percintaannya Aries? Aku lihat di bulan Desember bisa aja sih agak-agak kurang apa ya kalau aku bilangnya ya, hubungan tuh bisa kolaps kalau mungkin terlalu banyak yang dibahas gitu Aries ya. Jadi hindari membahas hal-hal yang terlalu larut, terlalu dalam. Atau biasanya orang semakin banyak komunikasi dengan pasangan, dengan siapapun yang dekat sama dia, semakin lebih dekat hubungannya, semakin lebih dalam. Tapi kalau Aries enggak, kayaknya semakin kamu banyak ngobrol dan berbicara dengan orang yang kamu cintai di Desember ini, akan semakin banyak di sini bisa memicu pertengkaran dan ketidakharmonisan gitu, yang berujungnya ke situ gitu ya. Jadi di sini bicarakan hal-hal yang penting gitu ya. Yang penting jangan kalau udah melenceng ke hal-hal lain selain dari hal-hal yang istilahnya penting, ya takutnya bisa ngebuat baper gitu ya Aries sama pasangannya sendiri. Jadi lebih jaga komunikasi, dan juga terkadang uang bisa memicu masalah antara kamu dan pasangan di Desember. Atau ya dengan orang baru, kedekatan baru, masalah duit, pertimbangan akan uang itu juga bisa menimbulkan masalah. Terus yang ke-8, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupannya kamu di Desember? Salah satunya di sini adalah untuk tidak terlalu merasa kecewa terhadap apapun yang berubah, terhadap apapun yang terjadi. Terus juga best actionnya adalah lakukan perubahan, berani untuk melakukan perubahan juga, jangan takut. Itu sih ya. Selanjutnya yang ke-9, outcome-nya gimana kak buat Aries di Desember? Outcome-nya aku lihat di sini sih Aries akan jauh lebih independen, lebih happy dan lebih percaya diri, lebih semangat juga itu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta kak buat Aries di Desember 2025.
ya. Pesan buat Aries yang pertama, keberuntunganmu itu sebenarnya deket banget sama kamu Aries. Jadi biar keberuntungan ini selalu hadir sama kamu, selalu ada buat kamu, kamunya harus stay positif gitu ya. Harus bisa berpositif thinking. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan di Desember lebih banyak memberi dibandingkan menerima Aries, baik untuk kamu itu. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan tunjukkan pada dunia tentang siapa dirimu yang sesungguhnya ya. Ya di sini mungkin kamu juga nggak diremehin terus. Selanjutnya apa lagi kak? Nih pesan buat Aries yang pertama, banyak-banyak berlatih bersyukur, banyak-banyak bersyukur atas kehidupannya kamu yang udah dimiliki saat ini, yang sudah dijalani. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan mungkin di Desember nanti bercahayalah kamu gitu ya dengan caramu sendiri, sebagaimana Aries yang aslinya, yang apa adanya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan kenali lebih dalam tentang dirimu, apa yang menjadi kekuranganmu dan apa yang menjadi kelebihanmu di sini Aries, gitu aja. Oke. Dan untuk zodiaknya kak bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya. Di Desember ini energi paling kuat ada Sagi, Virgo, Aquarius, Leo, dan Scorpio, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aries.